Di era teknologi modern seperti sekarang ini, data sendiri itu bukan hanya sebagai alat yang untuk membantu manusia mempermudah pekerjaannya. Tapi di sini data bisa jadi senjata juga untuk manusia untuk menjalankan keegoannya untuk mencapai sesuatu tapi dengan cara-cara licik gitu. Mitos angka tidak pernah bohong itu sebenarnya kan nyata ya, tetapi objektivitasnya itu terkadang bisa dipertanyakan karena kita diajarkan kalau data itu adalah kebenaran absolut gitu. Tapi angka yang dibuat itu nggak pernah netral gitu kan. Kadang-kadang ada yang selalu kita lebih-lebihkan gitu. Atau mungkin misalnya ada agenda-agenda tertentu yang membuat data itu bisa lebih baik lagi, tapi kebaikan itu dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang buruk gitu. Nah, yang paling bahaya itu ada kalau manusia itu megang data tapi terlalu yakin sama kebenarannya, tapi lupa mengkritisi data gitu. Makanya kalau untuk data sendiri, walaupun kita ada data yang meyakinkan kebenarannya gitu kan, tapi kita harus cek lagi di fakta-fakta lainnya. Jadi nggak hanya bersumber pada satu data aja gitu. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. Jadi ada 3 skandal data yang mungkin di sini kita akan bahas. Yang pertama mungkin yang terkait dengan industri tembakau atau rokok ya. Jadi sebenarnya saya beri konteks dulu ya. Jadi di abad 20 itu sebenarnya dulu udah pernah diadakan penelitian tentang bahayanya rokok gitu. Tapi dari pihak-pihak perusahaan tembakau sendiri mendanai penelitian lain lagi untuk membingungkan publik supaya publik itu bisa melihat di tembakau ini adalah satu produk yang baik gitu. Jadi mereka tuh bukan misalnya ada data yang disajikan udah benar nih dari satu penelitian independen gitu. Udah terbukti datanya tuh udah kuat, oh ini kebenarannya nih, tapi mereka tuh nggak bilang oh ya saya mengaku itu benar. Malah mereka itu mengontrol apa yang dilihat sama dunia gitu. Ini taktiknya tuh cukup licik ya. Jadi mereka tuh nyewa ilmuwan untuk membuat studi tandingan gitu. Tapi syaratnya meremehkan bahaya rokok tapi mencari kambing hitam gitu. Ya contohnya gini, misalnya udah ada penelitian satu yang independenin misalnya. Rokok itu bahaya untuk kesehatan dan bisa menimbulkan kanker. Nah, terus kemudian yang filternya ini atau hasil penelitian yang didanai oleh perusahaan rokok itu dia bikin penelitian terus hasilnya itu oh sebenarnya untuk kanker sendiri itu disebabkannya tuh nggak cuma dari rokok, misalnya dari asap polusi udara, polusi kendaraan gitu kan, atau misalnya dari udara-udara yang tercemar di area pabrik misalnya. Itu akhirnya publik kalau lihat komparasi seperti itu jadi bingung tuh. Oh ini ada rokok bahayanya sebenarnya nggak terlalu bahaya banget, mikirnya jadi gitu. Ternyata ada yang lebih bahaya lagi, itu dari asap kendaraan sama asap pabrik kayak gitu. Itu yang dibiayai oleh perusahaan rokok. Penelitian yang menghasilkan output seperti itu. Jadi pelajaran pentingnya apa ketika teman-teman misalnya ada data yang diambil dari sumber terpercaya, tapi jangan lantas langsung diterima gitu aja, tapi selalu validasi dengan pihak independen. Gak cuman dari data yang dihasilkan sama corporate yang punya dana besar gitu. Tapi juga ada pihak-pihak independen yang kita harus cek lagi nih, yang penelitiannya mungkin lebih jujur gitu. Terus kemudian yang skandal kedua itu kegagalan pemantauan di Flint, Michigan. Ini saya kasih flow-nya deh. Jadi ada pipa fisik yang kualitas airnya tuh berubah drastis, data anomalnya terekam tuh di dalam sistem. Tapi kemudian laporan anomali itu diabaikan, terus kemudian ditunda, dimanipulasi dengan melindungi ego satu institusi tertentu. Akhirnya malah kesehatan masyarakat di sekitarnya itu yang jadi terancam gitu. Nah, ini sebenarnya juga ada dokumennya. Jadi
Di sini saya perlu buka juga ya. Jadi di sini ada apa namanya halaman publikasinya juga. Itu terkait Clean Water Crisis Public Archive gitu. Ini udah saya translate dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini konteksnya gini. Jadi air saya langsung bacakan ya. Jadi mungkin saya takut salah sumbernya gitu kan. Salah. Jadi lebih baik saya bacakan. Jadi krisis air di Flint adalah bencana kesehatan masyarakat yang sedang berlangsung di Flint. Dimulai tahun 2014 ketika kota tersebut untuk sementara beralih ke sumber air baru. Oke, konteksnya ini. Jadi lanjut lagi ya, saya loncat ya. Peristiwa ini sebagai krisis karena penduduk Flint berhasil menarik perhatian dunia terhadap air mereka yang terkontaminasi, meskipun pejabat negara bagian dan federal mengabaikan dan menyangkalnya. Pejabat negara bagian ternyata menyesatkan publik dan media tentang penyebab, konsekuensi, dan bahkan keberadaan krisis itu sendiri. Gitu. Namun sejak saat itu, meskipun upaya sudah dilakukan oleh penduduk Flint, kisah krisis Flint semakin terbatas cakupannya. Di luar itu, tampaknya satu-satunya pertanyaan yang tersisa untuk diajukan adalah apakah air di Flint sudah diperbaiki, apakah krisis sudah diperbaiki. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dari krisis ini. Mungkin yang terpenting diantaranya adalah mengapa krisis air terjadi gitu. Ini yang menjadi konspirasi mungkin, tapi mungkin kita nggak akan bahas sampai detail ke situ ya. Jawab pertanyaan ini membutuhkan ceritaan ulang kisah krisis Flint. Kisah itu dimulai dengan air di Flint, tetapi juga mencakup topik-topik seperti pendanaan infrastruktur, aktivisme yang dipimpin warga, tuntutan hukum yang tertunda, dan lain-lain ya, dan lain-lain. Ini mungkin dokumennya sebenarnya detailnya ada di sini ya. Tapi mungkin secara konteks saya kan nggak akan bahas lebih detail. Nah, pelajarannya apa? Sebenarnya saya lebih ke arah karena di sini kita lebih membahas data ya, data untuk kepentingan yang lebih berguna gitu kan. Jadi waspadanya ketika teman-teman melihat suatu data bagus itu nggak cukup, harus ada sistem yang benar-benar mewajibkan tindakan berdasarkan data tersebut. Jadi harus ada regulasinya untuk melakukan sesuatu, mengambil keputusan ketika data itu sudah diterbitkan gitu. Jadi asumsinya teknologi itu akan otomatis menyelesaikan masalah, tapi enggak. Ternyata pengawasannya itu kalau cuma diawasi satu pihak tertentu menimbulkan masalah juga gitu. Makanya dari kasus ini sebenarnya teknologi pemantauan itu harusnya tuh diawasi oleh mata publik. Pentingnya data yang misalnya kalau misalnya itu data untuk kepentingan publik, ya publik harus tahu, nggak cuma satu pihak tertentu yang mengawasi gitu. Ini mungkin yang ketiga, kita bisa relate dengan kondisi sekarang ya. Jadi terkait bias konfirmasi dan propaganda angka, itu yang menimbulkan konflik besar, bahkan menjadi satu peperangan gitu. Kadang-kadang informasi yang dipelintir-pelintirkan terus dipublikasikan secara masif itu tujuannya adalah untuk melemahkan mental lawan gitu. Ini yang terjadi di, mungkin saya ambil kasus yang di perang AS, Israel dan Iran juga ya. Mungkin salah satunya juga ada propaganda juga gitu, propaganda dari data yang menimbulkan konflik besar ini gitu. Sebenarnya seperti ini ya. Jadi mesin propaganda merakit narasi perang gitu. Misalnya adalah fakta lapangan, realitas konflik yang kompleks dan berdarah misalnya. Nah, kemudian dari filter agenda tertentu menyeleksi data korban lawan, misalnya menutupi kejahatan itu sendiri, tapi data korban lawan yang dimunculkan gitu kan. Kita udah membunuh sekian banyak tentara nih di negara itu gitu, negara lawan misalnya. Nah, biar supaya lawan itu menjadi lemah mentalnya gitu. Padahal belum tentu tentara yang dari internal mereka ternyata juga banyak gitu.
Walaupun yang dinarasikan oleh mereka udah ngeklaim banyak bunuh tentara-tentara di lapangan gitu. Jadi istilahnya jadi ada narasi sepihak saja. Di mata publik, storytelling data yang sekali lebih kuat itu yang dianggap yang paling benar. Jadi itu seolah-olah yang paling akurat, padahal ya itu bisa jadi buzzer aja gitu. Makanya dampaknya dalam sejarah tuh ya pergeseran ya tadi ya. Jadi kalau dulu itu perang itu selalu didominasi oleh kekuatan fisik sama militer. Kalau sekarang lebih ke arah perang informasi dan data gitu. Tanpa konteks yang transparan dan data itu jadi satu senjata yang mematikan gitu. Jadi pelajaran pentingnya apa? Kalau kita dihadapkan pada angka yang besar dari konflik atau bencana, ya cari minimal 3 sumber independen. Jadi nggak cuman percaya dari satu sumber, tetapi kita harus cari tahu dari laporan-laporan yang lain, data-data yang lain gitu. Jadi kita summary lagi ya. Nah ini tadi yang kasus pertama industri tembakau, aktor utama itu corporate dan kapital. Sedangkan kalau untuk yang krisis Flynn sendiri itu pemerintah lokal dan birokrasi. Nah, kalau propaganda perang, nah itu biasanya negara sama militer. Nah, kita langsung bahas apa sih bias datanya kan. Nah, kalau yang bias datanya yang terkait industri tembakau ya bias seleksi gitu. Data yang diinformasikan itu hanya data-data yang mereka pilih sendiri gitu. Kalau krisis Flynn sendiri ya ibaratnya mereka udah punya teknologi untuk pengecekan, teknologi untuk pemantauan, tapi ya mengabaikan alarm itu demi ego. Jadi pemerintah menunda-nunda alarm yang udah ada, udah muncul, akibatnya ya masyarakat sana yang dirugikan. Bahkan propaganda kita udah pernah bahas juga ya, cherry picking atau angka yang bagus aja yang ditampilkan gitu. Sampai akhirnya untuk hasilnya ya kebingungan dari publik gitu kan. Kalau di krisis Flynn sendiri mengorbankan kesehatan masyarakat lokal kan. Dan kalau propaganda perang sendiri itu nanti terjadi hasilnya adalah distorsi narasi sejarah atau perang informasi. Ya kurang lebih gitu ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa belajar ternyata itu data bisa dijadikan senjata juga. Makanya teman-teman juga hati-hati ketika teman-teman menerima satu data, jangan langsung percaya tetapi harus dicek kebenarannya. Oke, dari saya untuk sharing video hari ini cukup. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Terima kasih.